Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar teori peluang. Untuk pertemuan 9, kita akan membahas mengenai peubah acak diskrit, yaitu Poisson dan hipergeometri. Oke, ada dua bahasan yang akan saya bahas di sini, peubah acak Poisson dan peubah acak hipergeometrik. Nanti ada tugas untuk pertemuan ke-9-nya. Baik, kita masuk aja untuk bagian yang pertama mengenai peubah acak Poisson. Oke, peubah acak Poisson, variabel acak X yang memiliki nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana X menyatakan jumlah kejadian yang terjadi pada selang waktu atau tempat tertentu dengan laju kejadian lambda. Misalkan di sini contohnya adalah jumlah kesalahan ketik pada satu halaman, jumlah orang yang berumur lebih dari 80 tahun yang hidup di suatu kelurahan yang pastinya memang jarang terjadi ya. Kemudian jumlah telepon masuk pada suatu hari atau pada satu hari, kemudian jumlah pelanggan yang datang di kantor pos pada suatu hari, jumlah kecelakaan di KM 2 sampai KM 20 jalan tol pada suatu hari. Jadi di sini harus menyertakan selang waktu atau tempat tertentunya ya. Nah, oleh karena itu fungsi massa, jadi di sini kalau peubah acaknya diskrit, kita menggunakan fungsi massa atau frekuensi peluang atau mass probability function, bukan menggunakan PDF yang telah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang benar adalah menggunakan fungsi massa atau frekuensi peluang. Distribusi Poisson memiliki parameter lambda saja dan dia harus lebih besar daripada 0, di mana nanti X-nya, yang ini X-nya atau I-nya berjalan dari 0, 1, 2 sampai seterusnya. Fungsi massanya adalah E pangkat minus lambda dikalikan lambda pangkat I per I faktorial. Fungsi kumulatifnya berarti karena distribusi diskrit, kita menggunakan sigma atau jumlahan. Karena ini berjalan dari berjalan dari 0, berarti di sini pun juga begitu, 0 sampai tak hingga. Kalau kita masukkan ke dalam rumus fungsi massanya juga, nanti kita masukkan I-nya dari 0 sampai tak hingga, sehingga untuk E pangkat minus lambdanya tidak ada I-nya, sehingga dia bisa dikeluarkan dari sigma. Kemudian ini hasilnya dari sigma I dari 0 sampai T hingga untuk lambda pangkat I per I faktorial adalah E pangkat lambda. Sehingga kalau dikalikan ada E pangkat minus lambda dikali E pangkat lambda, berarti pangkatnya ini dijumlahkan. Minus lambda plus lambda akan sama dengan 0. Sehingga sesuatu yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Sehingga ini terbukti. Variabel acak Poisson dapat digunakan atau diaplikasikan antara lain yang pertama sebagai pendekatan variabel acak binomial dengan parameter N dan P, di mana N-nya sangat besar. Karena dia besar sekali berarti dia mendekati tak hingga, dan P-nya kecil atau mendekati 0. Sehingga nanti lambdanya bisa dihitung menggunakan N kali P. Yang kedua, distribusi Poisson dalam situasi suatu kejadian yang terjadi berhubungan dengan waktu atau waktu tertentu atau jarang sekali terjadi kejadian yang terjadi di sembarang interval dengan panjang waktu T adalah variabel acak Poisson dengan parameter lambda T, sehingga fungsi peluang massanya menjadi seperti ini. Jadi di sini nanti dia yang lambda itu adalah lambda T. Jadi di sini E pangkat minus lambda T dipangkatkan dengan I per I faktorial. Kita akan buktikan bahwa distribusi atau peubah acak Poisson ini dia sebagai pendekatan binomial. Tapi kita membuktikannya binomial ke Poissonnya. Nah, kita tahu tadi lambda adalah dihitung dari N kali P, berarti kita bisa menghitung parameter P-nya adalah lambda per N, karena nanti ini binomial yang dilakukan ke Poisson, sehingga kita butuh parameter P-nya.
Kemudian rumus dari fungsi massa baca binomial adalah kombinasi nx p pangkat x pangkat n min x. Nah, p-nya kita masukkan lambda per n ya. Sehingga untuk kombinasinya seperti ini. P-nya adalah lambda per n dan q-nya adalah 1 min p sehingga 1 min lambda per n. Langkah berikutnya adalah kita masukkan dulu ya, karena ini adalah faktorial dan di sini ada n-x, berarti kita jabarkan ada n-1 dikalikan sampai dengan n-x plus 1 baru n-x faktorial, sehingga pernya tetap yaitu x faktorial dikalikan dengan n-x faktorial. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita bisa coret antara yang n-x faktorial dengan n-x faktorial yang ada di atas. Kemudian setelah itu tetapkan saja karena ini pembagian sehingga pangkatnya bisa masuk ke atas maupun di bawah. Begitu pula yang ini, jadi ini ada atas ya karena kalau yang ini ada minus berarti dia bisa dibagi seperti itu. Nah, di sini kita masukkan karena ininya tadi sudah dicoret, sekarang kan ada n pangkat x. Lah n pangkat x itu kita jabarkan ke dalam ini semua. Berarti n-nya di sini ada 1, 2, seterusnya sampai dengan ini adalah n yang ke x. Ini ada 1, 2, sampai dengan x. Cara menghitungnya kalau yang mudah adalah anggap saja ini adalah min 1 ya, n-1 berarti ini dikurangi 1 juga berarti min 2 seperti itu. Berarti kalau ini dikurangi 1 berarti kan plus min x plus 1 min 1 adalah min x. Sehingga kalau kita tidak pedulikan semua minusnya ini 1, ini 2, ini sampai dengan x. Berarti ini adalah n pangkat x. Kemudian lambda pangkat x-nya tetap dibagi dengan x faktorialnya juga tetap, ininya pun juga tetap. Lanjut. Nah, kalau sudah yang tadi, ini kan sudah pernya satu-satu, berarti ini nanti bisa aja n min 1 per n, ini n-nya bisa jadi 1 minus 1 per n, begitu pula untuk yang ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita gunakan limit yang ada di kalkulus karena memang syarat dari pendekatan binomial ke Poisson itu adalah n-nya menuju tak hingga. Jadi di sini kalau berapapun nilai yang ada j-nya itu akan semuanya adalah hasilnya 1 ya. Jadi ini 1, ini pun hasilnya nanti 1, ini 1, kemudian ininya tetap, ininya karena limit ada n-nya. Ada variabel n di sini. Ini adalah yang ini ya. Sehingga hasilnya adalah e pangkat minus lambda. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini 1, 1, 1. Ini tetap, ininya jadi e minus lambda per 1. Hasilnya adalah ini. Jadi terbukti bahwa binomial dengan n menuju tak hingga dan p sangat kecil itu menunjukkan bahwa dia Poisson. Contoh kejadian yang mengikuti sebaran Poisson dengan pendekatan binomial. Yang pertama adalah jumlah kesalahan ketik pada satu halaman. Secara pasti ya, jumlah huruf pada satu halaman itu n-nya relatif cukup besar. Tapi pasti salah ketiknya kan cuma 1. Jadi paling nggak 5 kata, 10 kata hanya 1 seperti itu. Atau satu kalimat hanya 1 yang salah ketik seperti itu. Sehingga n-nya besar, p-nya kecil. Kemudian jumlah orang berumur lebih dari 80 tahun yang hidup di kelurahan tertentu. Karena memang jumlah penduduknya dalam satu kelurahan lumayan besar dan orang yang berumur lebih dari 80 itu relatif kecil. Jumlah telepon masuk pada suatu hari. Kalau memang ini jarang ada orang yang suka telepon berarti yang tidak ya. Kalau misalkan ini adalah jumlah message yang masuk pada WA pada satu hari, saya yakin banyak sekali ya. Kemudian di sini berarti tadi jumlah message-nya ya ada n-nya pasti besar sekali, peluang 1 menit
telepon berdering, PIN-nya relatif kecil. Oh, kalau PIN-nya relatif kecil, nggak benar telepon masuk ya yang PIN-nya relatif kecil ya. Seperti itu. Oke, contohnya, ini adalah contoh perhitungan. Suatu percetakan menyatakan setiap percetakan 1000 lembar terdapat 3 yang rusak. Pimpinan percetakan ingin mengambil 10.000 hasil percetakannya. Berapa peluang terdapat 2 yang rusak? Berarti kita harus cari dulu yang diketahui apa. Yang diketahui berarti ini adalah X-nya yaitu 2, N-nya adalah 10.000, kemudian peluangnya adalah 3/1000. Kita masukkan ke rumusnya, berarti kita menggunakan karena N-nya ini sangat besar, peluangnya sangat kecil, berarti kita pakai yang Poisson. Lambdanya sama dengan N kali P, berarti 10.000 kali 3/1000, hasilnya adalah 30. Kita masukkan ke rumus Poissonnya. Ini adalah rumus Poisson dengan X-nya kita ganti 2 dan lambdanya kita ganti 30. Hasilnya nanti adalah 450 dikalikan E pangkat minus 30 ya. Oke, sekian untuk bagian 1. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.